Indonesia ini dianggap merupakan lokasi di mana dulu peradaban Atlantis ini pernah berjaya. Ya, sebenarnya ini bukan satu teori yang baru ya, ada banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca yang menunjukkan betapa Nusantara ini menjadi tempat di mana dulu peradaban Atlantis itu pernah berjaya. Misalkan ada buku yang ditulis oleh Profesor Arsio Santos ya, berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam program Kopi Pagi. Pada episode kali ini saya akan mereview satu novel yang sudah cukup lama, terbit tahun 2005, yang berjudul Negara Kelima, ditulis oleh E.S. Ito. Ini adalah sebuah novel fiksi sejarah yang bergenre thriller. Thriller itu yang alur ceritanya itu ada pembunuhan, konspirasi, ya gitu-begitu. Itu disebut novel thriller. Penulis buku ini meramu beberapa buku sejarah, kemudian menyajikannya kepada kita melalui sebuah alur cerita yang sangat menarik. Kalau saya lihat alur buku ini agak mirip-mirip dengan novelnya Dan Brown ya, terutama Da Vinci Code, dan mungkin juga mungkin ya, dugaan saya, alur ceritanya juga diinspirasi oleh The Da Vinci Code karena tahun terbitnya agak beriringan. Da Vinci Code itu kan 2003, ini 2005. Walaupun kalau dari sisi muatan sejarahnya Da Vinci Code jauh lebih kaya dari buku ini, tapi untuk ukuran novel Indonesia, buku ini saya kira sangat luar biasa menyajikan sejarah tentang Nusantara. Buku ini menceritakan tentang ada sekelompok anak muda yang memimpikan berdirinya negara kelima. Mereka membuat teror di media, di website pemerintah. Mereka membajak website pemerintah. Kemudian dalam website pemerintah itu, pemerintah di sini maksudnya pemerintah Indonesia ya, mereka membuat kata-kata berupa teka-teki yang isinya kira-kira adalah bubarkan Indonesia, bebaskan Nusantara, dan bentuk negara kelima. Jadi mereka membajak situs-situs pemerintah, membajak bank, membajak saluran-saluran di bandara, sehingga negara menjadi kacau. Dan kelompok ini menyebut diri mereka sebagai kelompok patriotik yang cita-citanya adalah membubarkan Indonesia dan mendirikan negara kelima. Oleh polisi mereka disebut sebagai kelompok patriotik radikal atau disingkat dengan Keparat ya. Jadi singkatannya, kelompok ini diberi julukan oleh polisi adalah Keparat. Nah, untuk mengungkap teka-teki dari simbol-simbol yang ditulis oleh Keparat ini, terjadi konflik kepentingan di dalam internal kepolisian. Jadi mereka saling berebut untuk menangani kasus ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk promosi, dan ada juga yang bermotif uang ya, di dalam internal kepolisian itu. Banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa tokoh dalam novel ini. Tapi yang menarik bagi saya novel ini adalah isi sejarah yang terkait dengan negara kelima ini. Cerita utamanya terkait dengan Atlantis ya. Kita tahu Atlantis adalah benua yang hilang. Kalau nonton filmnya Aquaman itu, nah kita tahu ada negara Atlantis ya di bawah laut. Film-film Disney beberapa kali juga memproduksi film bertema Atlantis. Catatan tertua tentang Atlantis ini kita temukan dalam bukunya Plato berjudul Timaeus dan Critias. Plato menceritakan dulu ada sebuah negeri yang memiliki peradaban yang sudah sangat maju dan sejahtera. Tapi kemudian negeri itu tenggelam oleh banjir
dan sekarang negeri itu berada di bawah laut. Ada banyak sekali teori yang menyebutkan di mana posisi benua Atlantis yang hilang ini. Ada yang mengatakan Atlantis itu di Antartika, ada yang mengatakan Atlantis itu di bawah segitiga Bermuda, ada juga mengatakan Atlantis itu di Karibia, ada yang Spanyol, ada Laut Hitam, ada sekitar kurang lebih 20 lokasi yang diduga menjadi tempat peradaban Atlantis yang tenggelam itu. Dan salah satu lokasi yang disebut oleh para peneliti adalah Nusantara. Indonesia ini dianggap merupakan lokasi di mana dulu peradaban Atlantis ini pernah berjaya. Ya, sebenarnya ini bukan satu teori yang baru ya, ada banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca yang menunjukkan betapa Nusantara ini menjadi tempat di mana dulu peradaban Atlantis itu pernah berjaya. Misalkan ada buku yang ditulis oleh Profesor Arsio Santos ya, berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Itu ada bukunya, terjemahan bahasa Indonesianya ada. Kemudian ada juga buku Eden in the East, itu karya Stephen Oppenheimer. Itu juga bercerita tentang fakta-fakta yang menunjukkan Atlantis itu ada di Nusantara. Banyak juga buku-buku penulis Indonesia yang meneliti tentang keberadaan Atlantis di di Nusantara ini. Mungkin nanti lain waktu kita akan coba mereview buku-buku tentang Atlantis ini. Nah, dalam buku ini Atlantis inilah yang disebut dengan negara pertama. Jadi mereka memimpikan akan mendirikan negara sebagaimana negara Atlantis ini. Mereka ingin membubarkan Indonesia karena bagi mereka Indonesia ini bukanlah negara yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dulu, Soekarno, Hatta, Sudirman, dan lain-lain. Indonesia katanya sudah melenceng dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Jadi Indonesia ini harus dibubarkan dan kita harus mendirikan kembali negara kelima yang meniru dan mendirikan kembali negara pertama, yaitu benua Atlantis yang dulu pernah berjaya. Saya tidak akan bercerita tentang alur cerita novel ini karena nanti akan terlalu panjang kalau kita bercerita alurnya. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini adalah ada beberapa poin yang menurut saya menarik ya. Kemampuan penulis ini menyambung-nyambungkan antara satu sejarah dengan sejarah lainnya. Mungkin juga itu termasuk ilmu cocokologi ya, mencocok-cocokkan. Tapi untuk sebuah novel fiksi ya, cocokologi itu adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang penulis agar satu sejarah itu bisa dicocokkan dengan sejarah yang lain sehingga dia bisa menjadi satu alur cerita yang bisa dinikmati. Yang pertama adalah pencarian terhadap Atlantis ini ternyata berkait erat dengan Minangkabau. Ini bagi saya yang orang Minang tentu buku ini menjadi sangat menarik. Apa hubungan Atlantis dengan Minangkabau ya. Jadi ceritanya catatan tertua tentang Atlantis ini kan kita temukan dalam bukunya Plato itu ya, Timaeus dan Critias. Di situ dikatakan bahwa Plato mendapat cerita dari Solon bahwa ada sebuah benua yang kehidupannya itu sudah maju, masyarakatnya sudah tertata dengan baik, sudah memiliki perangkat-perangkat hukum yang sudah luar biasa, sehingga Plato kemudian menyebut negara itu dengan negara ideal. Plato kemudian menceritakan tentang negara itu kepada muridnya, Aristoteles. Dan Aristoteles menceritakan itu kepada muridnya lagi yang bernama Alexander the Great atau Alexander Agung, atau orang juga menyamakan dia dengan Iskandar Zulkarnain. Nah, Alexander memiliki ambisi yang begitu kuat dengan cerita Aristoteles ini. Dia ingin mendatangi, ya, dia ingin pergi ke Atlantis itu. Dia akan mencari di mana Atlantis itu. Dan menurut cerita dari Aristoteles,
Atlantis itu ya kira-kira berada di wilayah Asia Tenggara. Maka Raja Makedonia ini kemudian mengumpulkan pasukan dan menaklukkan wilayah-wilayah yang sejalur dengan jalannya ke Asia Tenggara itu. Kemudian setelah 9 tahun dia berperang, sampailah dia di India. Ketika dia sampai di India, dia sudah tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan menuju tujuannya ke Nusantara ini, ke Samudra Atlantis ini. Para tentaranya juga sudah merasa capek 9 tahun berperang. Akhirnya Alexander the Great ini dia menikah di India itu dan memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Sri Maharaja Alif. Dia ditugaskan dari India itu berlayar ke wilayah Rum. Kemudian anak yang kedua bernama Sri Maharaja Dipang. Dia ditugaskan berlayar ke Cina dari India itu. Dan anak ketiga itu bernama Sri Maharaja Dirajo. Di sini diceritakan, menurut waris yang diterima dan cerita turun-temurun, Sultan Iskandar Zulkarnain yang kekuasaannya membentang luas dari barat ke timur, suatu masa sampai ke Hindustan. Di sana dia menikah dengan seorang putri terpandang. Dari pernikahannya dia dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bergelar Sri Maharaja Alif, Sri Maharaja Dipang, dan Sri Maharaja Dirajo. Sri Maharaja Alif berangkat menuju negeri Rum. Sri Maharaja Dipang berangkat menuju negeri Cina. Sedangkan yang paling bungsu, Sri Maharaja Dirajo, berlayar menuju negeri di bagian tenggara yang tidak bernama. Kemudian di tengah jalan mereka melihat daratan menonjol sebesar telur itik. Maka dia putuskan untuk berlabuh. Jadi di Minangkabau itu ada istilah kalau untuk menunjuk sesuatu yang sudah jadul, itu orang menyebut sejak Gunung Merapi Sagadang Talu Itik. Jadi maksudnya sudah lama sekali sejak Gunung Merapi itu sebesar telur itik. Maksudnya tentu bukan Gunung Merapi itu awalnya dulu sebesar telur itik kemudian lama-lama menjadi besar, tapi maksudnya adalah pada masa itu sebelum kejadian banjir besar sekitar ribuan tahun yang lalu, Gunung Merapi itu ditutupi oleh laut, oleh air, sehingga yang kelihatan itu puncaknya saja. Itu yang karena puncak saja kelihatan kecil, itu diibaratkan sebesar telur itik. Lama-lama kemudian menyurut, airnya surut, maka kelihatanlah Gunung Merapi yang besar itu. Itu yang disebut dengan Gunung Merapi, sejak Gunung Merapi sebesar telur itik. Pada saat itu, dilanjutkan di sini, orang-orang membuka perkampungan dan memberinya nama Pariangan. Itu bukan Pariaman ya. Pariangan itu sekarang menjadi salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat. Lambat laun, laut surut, daratan bertambah dan orang-orang pun bertambah banyak. Maka dibukalah kampung kedua, Padang Panjang. Daerah sekitarnya disebut dengan Luhak Tanah Datar. Kemudian mereka semakin berkembang, ditambah lagi satu daerah yang disebut Luhak Agam ya. Sekarang menjadi Kabupaten Agam di sekitar Danau Maninjau. Dan yang terakhir dibuka lagi satu perkampungan di dekat Gunung Sago, karena yang pindah ke sana itu ada 50 kaum, maka disebutlah Luhak itu menjadi Luhak 50 Koto. Dan di Minangkabau ini memang sampai sekarang dalam pelajaran sejarah Minangkabau kita kenal ada 3 Luhak ya. Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto. Jadi ceritanya ini sangat mirip ya, sama dengan cerita Tambo Alam Minangkabau yang dipelajari oleh orang-orang di Minangkabau ini. Nah, dari keturunan Sri Maharaja Dirajo inilah kemudian masyarakat Minangkabau mulai terbentuk ya. Mereka kemudian mendirikan kerajaan, dan untuk memerintah kerajaan itu dipimpin oleh 2 orang keturunan Sri Maharaja Dirajo ini.
yang mereka masing-masing diberi gelar yang sampai sekarang gelar itu masih dipertahankan oleh masyarakat adat Minangkabau. Kemudian diambil keputusan untuk tiap penghulu pada Lareh nan Duo dan Luhak nan Tigo diberi pangkat nama Datuk. Cati Bilang Pandai diminta oleh orang banyak untuk mencarikan gelar yang tepat untuk Sultan Maharaja Basa dan Sultan Balun. Dua-duanya ini adalah keturunan Sri Maharaja Dirajo. Sejak itu orang Minang mengenal istilah kecil bernama, besar bergelar. Jadi Minangkabau itu ada istilah kecil bernama, besar bergelar. Maksudnya adalah kalau kecil kita disebut nama, kalau kita sudah besar, sudah menikah, orang menyebut kita dengan gelar. Ya. Di Minangkabau semua laki-laki yang, terutama di Pariaman ini, semua laki-laki yang sudah menikah itu oleh keluarga mertuanya tidak boleh dipanggil sebut namanya saja, harus sebut gelarnya kalau memanggil. Seperti saya bergelar Bagindo, ya. Ada juga yang bergelar Sultan, ada juga yang bergelar Sidi, macam-macam. Sehingga kalau mertuanya memanggil kepadanya, mertuanya akan memanggil gelar Sultan, Sidi, atau Bagindo, tidak disebut nama. Itu yang disebut dengan kecil bernama, besar bergelar. Dengan berbagai pertimbangan, Sultan Maharaja Basa kemudian diberi gelar Datuk Ketumanggungan, menurunkan Lareh Kotopiliang, sedangkan Sultan Balun diberi gelar Datuk Perpatiah nan Sebatang, menurunkan Lareh Budi Caniago. Jadi ini menarik kemampuan penulis buku ini merangkaikan cerita Atlantis ini, kemudian dirangkaikan dengan Tambo ala Minangkabau. Jadi serangkai ceritanya seolah-olah kita orang Minangkabau ini ternyata adalah keturunan dari Alexander Agung. Wah, ini kan kebanggaan juga ini, walaupun ini fiksi ya, kebanggaan juga bagi kita kalau orang Minang ternyata keturunan Alexander Agung. Tapi ini kan fiksi ya. Kemudian yang kedua, negara yang kedua yang disebut dalam buku ini adalah Sriwijaya. Dengan kemampuannya juga penulis buku ini mengkaitkan Sriwijaya dengan Minangkabau. Dapuntahyang yang kalau kita kenal dalam sejarah sebagai pendiri Sriwijaya itu menurut cerita S. Ito ini berasal ternyata dari Minangkabau. Jadi perjalanan mencari Atlantis itu ternyata berlanjut dari tadi India kemudian sampai ke Minangkabau. Dari Minangkabau orang-orang Minangkabau terus mencari puncak pusat Atlantis itu sampai mereka di Palembang mendirikan Sriwijaya. Kan Dapuntahyang itu kalau kita baca dalam sejarahnya salah satu versinya berasal dari Minangatamuan. Minangatamuan itu oleh sebagian orang disebut dengan Minangkabau. Jadi pendiri Sriwijaya itu adalah orang Minangkabau. Nah, ini yang disebut dengan negara kedua. Jadi negara pertama adalah Atlantis, berlanjut ke negara kedua, dan kemudian negara ketiganya adalah Majapahit. Majapahit juga kan sangat erat kaitannya dengan Minangkabau. Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama itu kan menikahi putri Minangkabau bernama Darapeta, dan dari Darapeta inilah kemudian lahir seorang anak bernama Kalagemet yang kemudian menjadi raja kedua Majapahit yang bergelar Jaya Negara. Jadi kemudian karena Darapeta ini menikah dengan Raja Majapahit oleh mama-mama di Minangkabau, digantilah keturunan berdasarkan ayah patrilinear menjadi keturunan berdasarkan ibu, jadi matrilinear. Artinya karena ibunya adalah orang Minang, maka Kalagemet yang menjadi raja kedua Majapahit ini adalah orang Minang. Jadi ternyata Raja Majapahit itu sendiri adalah orang Minang. Nah, ini itulah kepandaian S. Ito ini merangkai Sriwijaya orang Minang, ternyata Raja Majapahit itu juga adalah orang Minang. Itu melanjutkan pencarian Atlantis itu. Dan negara keempatnya adalah PDRI. Kita tahu PDRI adalah Pemerintahan Daulat Republik Indonesia. Tokohnya adalah Pak Safruddin, prawira negara ya. Ketika itu Bung Karno dan Bung Hatta diculik,
maka dideklarasikanlah apa yang disebut dengan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kenapa negara keempatnya bukan Indonesia? Karena tadi itu mereka menganggap Indonesia ini bukan negara. Indonesia ini adalah ya cuma sekelompok orang rakus yang banyak korupsinya hanya untuk kepentingan sendiri. Ini mereka tidak mau menyebut Indonesia ini sebagai sebuah negara. Nah, kemudian berakhir nanti di negara kelima yang akan mereka dirikan ini. Sepanjang perjalanan kisah dari negara pertama Atlantis sampai ke negara keempat PDRI ini, ada satu benda yang senantiasa mengikutinya, yaitu kalau dalam sejarah Atlantis disebut dengan pilar orichalcum. Pilar orichalcum ini adalah satu benda yang dulu dianggap menjadi pusat kekuatannya Atlantis. Menurut Yunani kuno, orichalcum ini diciptakan oleh Cadmus, ya, tokoh mitologi Yunani. Dan ternyata ketika Atlantis itu dilanda banjir, pilar ini dibawa oleh orang-orang Atlantis, diselamatkan. Akhirnya pilar itu didapati oleh Alexander the Great ini. Dan Alexander the Great menyerahkan pilar itu kepada anaknya, anak bungsunya Sri Maharaja Dirajo. Kemudian anak bungsunya membawa itu ke Minangkabau turun temurun, dan ternyata itu juga dibawa oleh Dapuntahyang yang mendirikan Sriwijaya. Kemudian dia kembali ke Minangkabau, dan itu juga pilar orichalcum itu juga dibawa oleh Darapeta ketika dia ke Jawa, ke Majapahit, dan akhirnya pilar itu kembali ke Minangkabau, ke daerah Bidar Alam di Damasraya ketika orang-orang PDRI, Pak Saf, ya, Safruddin Prawidanegara, mendatangi Bidar Alam. Jadi mereka, ujung dari cerita novel ini adalah mereka mencari pilar orichalcum ini, yang dalam buku ini disebut dengan serat ilmu. Serat ilmu inilah nanti yang akan mereka gunakan untuk mendirikan negara kelima itu. Jadi memang tidak terlalu jelas apa yang dia sebut negara kelima itu, bagaimana bentuk negaranya. Itu barangkali salah satu kekurangan buku ini, ya. Tidak jelas apa itu negara kelimanya. Tapi yang menarik di buku ini adalah alur cerita yang menghubungkan satu sejarah dengan sejarah yang lain. Nah, di akhir cerita ternyata yang melakukan rekayasa terhadap semua pembunuhan dalam cerita ini dilakukan oleh seorang polisi bernama Komisaris Melvin Donovan, yang ternyata dia menginginkan serat ilmu ini untuk dijual ke luar negeri. Ternyata ada seorang di luar negeri, seorang kolektor kaya raya yang menginginkan serat ilmu ini. Kemudian si Melvin ini karena tergiur oleh uang, harganya 25 juta dolar, itu lumayan. Bukan lumayan lagi, terus banyak sekali untuk ukuran seorang polisi, sehingga dia merekayasa mengatasnamakan kelompok patriotik ini kemudian untuk mendapatkan serat ilmu itu. Dan di ujung cerita ternyata pusat Atlantis kuno itu berada di puncak Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Disitulah akhir ceritanya, posisi akhir cerita novel ini di puncak Gunung Krakatau. Itulah setelah memecahkan teka-teki yang ada dalam novel ini, kemudian mereka berkesimpulan bahwa dulu 10.000 tahun yang lalu berpusat di puncak Gunung Krakatau itu pernah berdiri sebuah peradaban besar yang menjadi inspirasi oleh Plato untuk membuat negara ideal itu, bernama peradaban Atlantis. Di Indonesia, Nusantara ini adalah peradaban tertua di muka bumi yang pernah ada, dan sekarang mereka, anak-anak muda ini, ingin mendirikan kembali negara seperti Atlantis itu. Itulah kurang lebih isinya. Kalau penasaran dengan alur ceritanya, silahkan dibaca sendiri. Tidak banyak, ini cuman 518 halaman, ya, paling ya 3-4 hari selesai lah ini. Selamat membaca, dan kita
bertemu lagi dalam Kopi Pagi episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.